Ritual malam Jumat Kliwon di Gunung Kemukus. Namaku Andi. Aku seorang pria berusia 40 tahun. Hidup di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang tenang dan sederhana. Kampungku, Desa Karanganyar, adalah tempat yang tidak terlalu ramai. Dengan sawah-sawah luas yang menghampar di sepanjang jalan tanah menuju pusat desa. Udara di sini segar, meskipun kadang-kadang panas matahari membuat tubuh terasa lengket saat musim kemarau tiba. Aku tinggal bersama keluargaku di rumah kayu tua yang sudah dimakan usia. Rumah ini mungkin tidak mewah, tapi bagi kami, ia adalah tempat yang nyaman untuk berteduh dan berkumpul. Di dalamnya, ada ruang tamu kecil dengan kursi plastik yang sering digunakan untuk menerima tetangga yang datang berkunjung, dapur tradisional dengan tungku kayu, dan 2 kamar tidur yang cukup untuk menampung keluargaku, istriku bernama Siti. Ia adalah wanita yang sabar dan penuh kasih sayang, meskipun kadang-kadang ia juga bisa sangat keras kepala ketika merasa sesuatu tidak beres. Kami menikah lebih dari 15 tahun lalu, dan dari pernikahan itu, kami dikaruniai 2 anak. Nisa, putri sulung kami yang berusia 15 tahun, dan Raka, bocah lelaki berusia 7 tahun yang selalu ceria dan penuh energi. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh dan bersiap untuk bekerja. Pekerjaanku sebagai pedagang keliling bukanlah hal yang mudah. Aku harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda tua untuk menjajakan barang daganganku ke desa-desa sekitar. Barang daganganku pun tidak terlalu istimewa. Gula pasir, teh, kopi bubuk, rokok murah, dan beberapa kebutuhan dapur lainnya. Penghasilan yang kudapat setiap hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang-kadang aku harus memutar otak agar bisa menyisihkan sedikit uang untuk tabungan sekolah anak-anak. Meski begitu, aku selalu berusaha bersyukur. Keluargaku mungkin tidak memiliki banyak harta, tapi kami memiliki satu sama lain. Itu adalah harta yang tidak ternilai bagiku. Nisa, meski masih remaja, sudah mulai membantu ibunya di rumah, dan Raka selalu membuat suasana riang dengan celotehannya yang polos. Setiap malam, kami duduk bersama di depan rumah, menikmati angin malam sambil mendengarkan suara kodok dan jangkrik yang saling bersahutan. Namun, meski aku mencoba menjalani hidup dengan ikhlas, ada satu hal yang sering membuatku merasa kurang, rasa iri, terutama ketika aku melihat teman-teman lamaku dari masa sekolah dulu. Mereka semua tampak lebih sukses daripada aku. Ada yang menjadi pengusaha besar, ada yang bekerja di kantor bergaji tinggi, bahkan ada yang sudah pindah ke kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Sedangkan aku masih berkutat di desa kecil ini, menjalani rutinitas yang monoton dan tidak memberikan harapan akan perubahan besar dalam hidup. Suatu hari, pada pertengahan bulan Ramadan, aku mendapatkan undangan reuni sekolah. Undangan itu dikirim melalui grup WhatsApp alumni SMA-ku. Awalnya, aku ragu untuk hadir. Aku tahu bahwa acara semacam ini biasanya penuh dengan basa-basi dan pamer kekayaan. Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa ingin datang. Mungkin karena sudah lama aku tidak bertemu dengan teman-teman lamaku, atau mungkin karena aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku tidak kalah dari mereka. Reuni diadakan beberapa hari setelah Lebaran, di sebuah rumah makan sederhana di kota kecamatan. Aku mempersiapkan diri semampuku, mengenakan kemeja lengan pendek yang sudah agak pudar warnanya, celana jeans lusuh, dan sandal jepit kesayanganku. Aku tidak membawa apa-apa selain senyum dan niat baik untuk bertemu teman-teman lama. Ketika sampai di lokasi, suasana sudah ramai. Beberapa teman lama tampak asing bagiku karena perubahan fisik yang drastis. Ada yang lebih gemuk, ada yang lebih tua, bahkan ada yang hampir tidak bisa kukenali. Tapi ada satu orang yang langsung menarik perhatianku, Budi. Dia adalah teman sekelasku dulu, dan sekarang dia adalah salah satu pengusaha sukses di kotaku. Budi selalu menjadi pusat perhatian di sekolah, dan sepertinya tidak ada yang berubah sampai sekarang. Halo Andi. Sapa Budi dengan nada yang terdengar ramah, namun ada sedikit nada sombong di dalamnya. Lama nggak ketemu ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jawabku singkat, mencoba tersenyum meski hatiku sedikit terasa sakit. Kami duduk bersama di meja bundar,
dan pembicaraan pun dimulai. Topik utamanya tidak jauh-jauh dari pekerjaan, kekayaan, dan pencapaian masing-masing. Aku mendengarkan dengan canggung saat teman-temanku bercerita tentang mobil baru mereka, rumah besar di perumahan elit, dan liburan ke luar negeri. Aku hanya diam, sesekali mengangguk atau tertawa kecil ketika ada lelucon yang dilemparkan. Tapi kemudian, percakapan mulai berubah arah. "Andi, gimana kabar daganganmu?" tanya Budi dengan nada yang terdengar santai, namun ada sedikit ejekan di dalamnya. "Masih lancar, alhamdulillah," jawabku pelan. "Lancar aja?" "Wah, kayaknya susah ya kalau cuma ngandelin dagang keliling gitu," kata Budi sambil tertawa kecil. "Orang miskin kayaknya emang susah maju kalau cuma kerja keras biasa." Aku merasakan wajahku memanas. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau. Aku tahu bahwa Budi tidak bermaksud untuk menyakitiku secara langsung, tapi komentarnya terasa begitu menyakitkan. Teman-teman lainnya tertawa kecil, meskipun aku tahu bahwa mereka sebenarnya merasa kasihan padaku. Acara reuni berlangsung selama beberapa jam, dan sepanjang waktu itu aku merasa seperti ikan kecil di tengah lautan hiu. Ketika acara selesai, aku langsung pulang tanpa berbicara banyak lagi dengan siapapun. Sepanjang perjalanan pulang, aku merenung. Apakah aku benar-benar gagal dalam hidup? Apakah aku tidak akan pernah bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku? Di rumah, aku mencoba menyembunyikan perasaanku dari Siti dan anak-anak. Tapi Siti, wanita yang selalu bisa membaca pikiranku, segera menyadarinya. "Ada apa, Mas? Kok kelihatan murung?" tanyanya lembut. Aku hanya menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Bu. Cuma capek aja." Siti menatapku dengan penuh rasa ingin tahu, tapi ia tidak memaksa untuk tahu lebih lanjut. Malam itu, aku tidur dengan perasaan kosong, memikirkan kata-kata Budi yang terus terngiang-ngiang di telingaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Budi terus terngiang di telingaku. Orang miskin kayaknya emang susah maju kalau cuma kerja keras biasa. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin jelas rasanya seperti ada beban besar yang menekan dadaku. Aku berguling-guling di kasur tipis yang sudah lapuk, memandangi langit-langit kayu yang dipenuhi retakan kecil. Di luar, angin malam berdesir pelan, membawa suara kodok dan serangga malam yang biasanya menenangkan. Tapi kali ini, semua terdengar begitu sunyi, seolah-olah alam ikut merasakan kegelisahanku. Siti, istriku, tidur pulas di sampingku. Napasnya teratur. Wajahnya tampak tenang meskipun hidup kami jauh dari kata mudah. Kadang-kadang aku iri padanya. Ia selalu bisa menerima keadaan dengan lapang dada, seolah-olah kesederhanaan adalah anugerah yang harus disyukuri setiap hari. Tapi bagiku, aku tidak bisa berhenti membandingkan diriku dengan orang lain, terutama teman-teman lamaku. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki kecil di luar kamar. Aku bangkit perlahan, takut mengganggu Siti yang sedang tidur. Suara itu berasal dari ruang tamu. Ketika aku keluar, aku melihat Raka, anak bungsuku, sedang duduk di kursi plastik dengan boneka kain lusuh kesayangannya di pangkuan. Matanya masih sayu, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. "Raka, kenapa kamu belum tidur?" tanyaku lembut, mendekatinya. "Aku nggak bisa tidur ya," jawabnya polos. Ada suara-suara aneh di kamarku. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkannya. Mungkin ia hanya ketakutan karena angin malam yang masuk melalui celah-celah jendela kayu tua. Aku menggendongnya dan membawanya kembali ke kamarnya, memastikan bahwa tidak ada hal aneh yang mengganggunya. Setelah yakin bahwa ia sudah nyaman, aku kembali ke ruang tamu. Namun, entah kenapa, aku tidak langsung kembali ke kamar. Aku duduk di kursi plastik yang tadi diduduki Raka, memandang keluar melalui pintu depan yang sedikit terbuka. Udara malam terasa dingin, tapi pikiranku tetap panas oleh rasa frustrasi. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan hidupku? Apakah aku benar-benar gagal sebagai seorang suami, ayah, atau manusia? Mengapa aku tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku? Pagi harinya, suasana di rumah terasa canggung. Aku mencoba bersikap biasa,
Tapi Siti sepertinya menyadari ada sesuatu yang menggangguku. Saat sarapan pagi dengan nasi hangat dan tumis kangkung sederhana, dia akhirnya bertanya lagi. "Mas, ada apa sih? Kamu kayaknya ada masalah besar," katanya dengan nada khawatir. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Kemarin, waktu reuni sekolah, aku dihina sama teman-temanku karena masih miskin," kataku pelan. Suaraku hampir hilang saat menyebut kata miskin. Siti terdiam sejenak, lalu meletakkan sendoknya. "Mas Andi, kita boleh miskin secara materi, tapi kita nggak miskin hati. Kita punya keluarga yang utuh, anak-anak yang sehat, dan tetangga yang baik. Itu semua jauh lebih berharga daripada uang." Aku tahu Siti benar, tapi kata-katanya tidak cukup untuk menghapus rasa tidak puasku pada diri sendiri. Aku ingin lebih, bukan hanya untukku, tapi juga untuk Nisa dan Raka. Aku ingin Nisa bisa melanjutkan sekolah ke universitas impian tanpa khawatir soal biaya. Aku ingin Raka tumbuh menjadi anak yang bahagia, tanpa harus merasa malu karena baju seragamnya sudah lusuh atau sepatunya bolong di beberapa bagian. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa. Aku butuh udara segar untuk membersihkan pikiranku. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan Pak Slamet, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana. Ia sedang duduk di depan warung kecil miliknya, minum teh manis sambil mengamati sawah di kejauhan. "Andi, kamu kelihatan murung. Ada masalah?" tanya Pak Slamet saat melihatku mendekat. Aku hanya tersenyum tipis, lalu duduk di kursi plastik di sebelahnya. Setelah beberapa saat ragu, aku mulai menceritakan apa yang terjadi kemarin di reuni sekolah, tentang ejekan budi, tentang perasaan tidak mampuku, dan tentang keinginanku untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluargaku. Pak Slamet mendengarkan dengan tenang, matanya tertuju pada cangkir teh di tangannya. Setelah aku selesai bicara, ia menghela napas panjang. "Andi, aku ngerti perasaanmu. Dunia ini kadang keras buat orang-orang kayak kita. Tapi kamu tahu nggak, ada cara cepat buat dapetin kekayaan. Cuma, itu butuh harga yang mahal," katanya pelan, nadanya terdengar. "Serius, cara apa, Pak?" tanyaku penasaran. Pak Slamet menatapku lama sebelum menjawab. "Gunung Kemukus. Kamu pernah dengar tentang ritual malam Jumat Kliwon di sana?" Aku mengangguk pelan. Tentu saja aku pernah mendengar tentang Gunung Kemukus. Tempat itu terkenal dengan legenda mistisnya. Tempat orang-orang datang untuk melakukan ritual demi mendapatkan kekayaan instan. Tapi aku selalu menganggapnya sebagai cerita bohong belaka. "Itu cuma mitos kan, Pak?" tanyaku skeptis. "Mitos atau bukan, banyak orang yang sudah membuktikan sendiri. Tapi ingat Andi, ritual itu nggak gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar," katanya dengan nada penuh peringatan. Aku terdiam sejenak, memikirkan kata-katanya. Apakah aku benar-benar akan mempertimbangkan hal seperti itu? Bukankah itu terlalu gila? Tapi semakin aku memikirkannya, semakin kuat rasa penasaranku. Bagaimana jika benar ada cara cepat untuk mengubah hidupku? Bagaimana jika aku bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluargaku? "Terima kasih, Pak," kataku akhirnya, lalu bangkit dari kursi. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar melakukannya, tapi setidaknya ide itu mulai menancap di benakku. Sepanjang sore itu, aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Aku berkeliling desa-desa tetangga, menjajakan barang daganganku. Tapi pikiranku terus kembali ke pembicaraan dengan Pak Slamet. Semakin aku memikirkannya, semakin besar rasa putus asaku terhadap kehidupan yang kujalani sekarang. Aku mulai merasa bahwa aku tidak punya pilihan lain. Jika aku ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluargaku, aku harus mencoba sesuatu yang berbeda, meskipun itu berarti mengambil risiko besar. Malam harinya, aku kembali ke rumah dengan hati yang semakin berat. Aku melihat Nisa sedang belajar di ruang tamu, menggunakan lampu kecil yang cahayanya redup. Raka sudah tidur, dan Siti sedang mencuci piring di dapur. Aku duduk di kursi plastik, memandang mereka satu persatu. Wajah mereka adalah alasan mengapa aku bekerja keras setiap hari. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memberikan apa yang mereka mau dengan cara yang sekarang.
Aku memutuskan untuk pergi ke Gunung Kemukus. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Keputusan untuk pergi ke Gunung Kemukus terasa seperti beban besar yang menekan dadaku. Aku tahu ini adalah langkah yang ekstrem, bahkan mungkin gila. Tapi aku juga tahu bahwa aku sudah tidak punya pilihan lain. Setiap kali aku memikirkan wajah Nisa dan Raka, hatiku semakin mantap bahwa ini adalah risiko yang harus aku ambil demi masa depan mereka. Aku memutuskan untuk berangkat pada malam Jumat Kliwon minggu depan. Itu adalah waktu yang tepat untuk ritual, menurut cerita-cerita yang pernah aku dengar. Namun, aku tidak memberitahu Siti atau anak-anak tentang rencanaku. Aku takut mereka akan mencoba menghentikanku. Atau lebih buruk lagi, mereka akan menolak ide ini sepenuhnya. Jadi, selama beberapa hari ke depan, aku hanya berpura-pura biasa saja di depan keluargaku. Sementara dalam hati aku merencanakan segalanya dengan cermat. Beberapa hari sebelum keberangkatan, aku mengunjungi Mbak Lina, seorang dukun lokal yang tinggal di desa tetangga. Mbak Lina dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu hitam dan sering membantu mereka yang putus asa. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal mistis seperti ini sebelumnya, tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memastikan bahwa apa yang aku lakukan benar-benar akan berhasil. Rumah Mbak Lina terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Tempat itu tampak suram di bawah sinar matahari sore. Dinding rumahnya dipenuhi lumut, dan halaman depannya ditumbuhi tanaman liar yang membuat suasana semakin menyeramkan. Ketika aku sampai, aku melihat Mbak Lina duduk di depan pintu, mengenakan kain batik tua dan kalung manik-manik yang terlihat aneh. Matanya tajam seperti elang, meskipun usianya sudah cukup tua. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara rendah namun kuat. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai menjelaskan tujuanku. "Bu, saya ingin melakukan ritual malam Jumat Kliwon di Gunung Kemukus. Saya butuh nasihat." Mbak Lina tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah menduga alasan kedatanganku. "Nak, kamu yakin dengan keputusan ini? Ritual itu bukan main-main. Ada harga yang harus dibayar." "Saya tahu, Bu," jawabku cepat-cepat. "Tapi saya sudah tidak punya pilihan lain. Saya harus memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." "Mbak," Lina mengangguk pelan, lalu mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, ada sebuah ruangan kecil yang dipenuhi lilin-lilin menyala, patung-patung kecil, dan sesaji-sesaji yang belum habis dibakar. Bau dupa yang menyengat langsung menusuk hidungku, membuatku sedikit pusing. "Kalau kamu yakin, aku bisa membantu," katanya pelan. "Tapi ingat, ritual ini tidak gratis. Kamu harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga sebagai tumbal." "Tumbal apa, Bu?" tanyaku, suaraku terdengar lebih lemah daripada yang kuinginkan. "Itu terserah kamu," balas Mbak Lina dengan nada misterius. "Yang pasti, semakin besar tumbal yang kamu berikan, semakin besar pula hasil yang akan kamu dapatkan." Aku merasa tubuhku membeku mendengar kata-kata itu. Apa yang harus aku korbankan? Harta? Keluarga? Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengambil langkah sejauh itu. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Apa yang harus saya siapkan? Tanyaku akhirnya, mencoba menahan ketakutan dalam hatiku. Mbak Lina memberiku beberapa instruksi. Aku harus membawa barang-barang tertentu, seperti kembang setaman, dupa, dan sesaji khusus yang bisa dibeli di pasar tradisional. Dia juga memberiku mantra yang harus aku hafalkan saat melakukan ritual nanti. Semua terdengar begitu rumit dan menakutkan, tapi aku mencoba untuk tetap fokus. Akhirnya, tibalah hari H. Aku pamit kepada Siti dengan alasan bahwa aku harus pergi ke pasar pagi-pagi untuk membeli barang dagangan baru. Ia tidak curiga sama sekali, hanya mengingatkanku untuk hati-hati di jalan. Aku mencium pipi Nisa dan Raka sebelum berangkat, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Perjalanan menuju Gunung Kemukus tidak mudah. Aku harus berjalan kaki selama beberapa jam melewati jalur setapak yang sempit dan berliku. Pepohonan di sekitarku tampak lebih gelap daripada biasanya, dengan cabang-cabang yang melilit seperti tangan-tangan raksasa yang siap menangkap siapa saja yang lewat.
Suasana semakin mencekam ketika matahari mulai tenggelam, meninggalkan jejak cahaya oranye yang perlahan memudar di balik pepohonan. Saat aku sampai di lokasi ritual, aku melihat beberapa orang lainnya sudah berkumpul di sana. Mereka semua tampak tegang, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Kami dipimpin oleh seorang juru kunci bernama Eyang Prabu, seorang pria tua yang tampak sangat misterius. Matanya tajam seperti elang, dan suaranya terdengar seperti bisikan angin ketika dia berbicara. "Selamat datang, para pencari rezeki," katanya pelan. "Kalian harus siap menghadapi konsekuensi dari apa yang akan kalian lakukan malam ini." Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Eyang Prabu kemudian mulai menjelaskan prosesi ritual. Kami harus membakar sesaji, membacakan mantra, dan menyerahkan tumbal kami di tengah lingkaran api unggun. Tapi ada satu hal yang membuatku merinding. Setiap peserta harus menyebutkan nama tumbal mereka secara lantang. Nama tumbal harus sesuatu yang sangat dekat dengan kalian, kata Eyang Prabu dengan nada serius. Hanya dengan pengorbanan besar, kalian bisa mendapatkan kekayaan instan. Aku merasa tubuhku gemetar mendengar kata-kata itu. Apa yang harus aku korbankan? Harta, keluarga. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengambil langkah sejauh itu. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Ritual dimulai ketika bulan naik tinggi di langit. Api unggun menyala, dan suara mantra-mantra mulai bergema di udara. Satu persatu, peserta maju ke tengah lingkaran api untuk menyebutkan nama tumbal mereka. Beberapa dari mereka menangis, beberapa lainnya terlihat tegang. Aku mencoba menenangkan diri, tapi hatiku semakin dipenuhi ketakutan. Akhirnya, tiba giliranku. Aku maju ke tengah lingkaran api. Tubuhku gemetar hebat. Eyang Prabu menatapku dengan mata tajam, seolah-olah bisa membaca pikiranku. "Siapa nama tumbalmu?" Tanyanya dengan suara rendah namun kuat. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Dengan suara bergetar, aku menyebutkan nama yang sudah kupilih sebagai tumbal. Raka. Sejenak, semuanya terasa sunyi. Angin berhenti, berdesir, api unggun berkedip-kedip, dan suara-suara mantra menjadi bisikan samar. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyelimuti tubuhku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang sedang mengamati setiap gerakanku. "Baiklah," kata Eyang Prabu pelan. "Pengorbananmu telah diterima." Setelah ritual selesai, aku merasa tubuhku dipenuhi energi baru yang aneh. Aku tidak tahu apakah ini adalah awal dari keberuntungan baru atau awal dari malapetaka. Yang pasti, aku tidak bisa kembali ke rumah dengan perasaan lega. Aku tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Setelah ritual selesai, aku merasa seperti ada beban besar yang tiba-tiba terangkat dari pundakku. Tubuhku dipenuhi oleh energi aneh, energi yang membuatku merasa kuat, penuh percaya diri, dan bahkan sedikit berbeda dari biasanya. Namun, di balik semua itu, ada rasa hampa yang tak bisa kujelaskan, seolah-olah ada bagian dari diriku yang telah hilang, entah apa. Aku meninggalkan Gunung Kemukus dengan langkah-langkah cepat, ingin segera pulang ke rumah. Tapi semakin dekat aku dengan desaku, semakin berat perasaanku. Apa yang akan terjadi pada Raka? Apakah dia benar-benar akan menghilang? Aku mencoba mengenyahkan pikiran-pikiran itu dari kepala. Mungkin ini hanya efek samping dari ritual. Mungkin ini hanya imajinasiku yang terlalu liar. Aku harus tetap tenang. Saat sampai di rumah, suasana tampak seperti biasa. Siti sedang memasak di dapur, dan aroma tumis kangkung yang familiar langsung menyapa hidungku. Nisa duduk di ruang tamu, membaca buku pelajaran dengan konsentrasi tinggi. Tapi satu hal yang langsung menarik perhatianku adalah Raka tidak ada di mana-mana. "Bu, Raka di mana?" Tanyaku cepat-cepat. Suaraku terdengar lebih panik daripada yang kuinginkan. Siti menoleh dari kompor. Wajahnya tampak bingung. "Raka?" katanya, "main sama temannya di belakang rumah." "Kenapa?" Aku langsung berlari ke halaman belakang, memanggil namanya berkali-kali. Tapi tidak ada jawaban.
Tetangga yang kudekati untuk bertanya juga menggeleng, mengatakan bahwa mereka tidak melihat Raka sejak sore tadi. Hatiku mulai tenggelam dalam ketakutan. "Mas, ada apa sih? Kamu kelihatan panik banget," kata Siti, menghampiriku dengan wajah khawatir. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa kering, dan tubuhku gemetar hebat. Aku tahu apa yang terjadi. Ini adalah konsekuensi dari ritual itu. Raka, dia sudah menjadi tumbal. Malam itu, kami mencari Raka ke seluruh penjuru desa. Kami bertanya kepada tetangga, kerabat, bahkan anak-anak yang biasa bermain bersama Raka. Tapi tidak ada yang melihatnya. Semua orang tampak simpati, tapi aku tahu mereka juga mulai curiga. Bagaimana mungkin seorang anak bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Ketika malam semakin larut, aku akhirnya duduk di kursi plastik di ruang tamu, merenung dalam diam. Siti mendekatiku, matanya penuh air mata. "Mas, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," katanya pelan, suaranya bergetar. "Kamu pasti tahu sesuatu." Aku menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku telah melakukan ritual hitam, bahwa aku telah mengorbankan anak bungsuku demi kekayaan instan? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa Raka mungkin tidak akan pernah kembali? "Siti, aku nggak tahu harus mulai dari mana," gumamku, suaraku nyaris tidak terdengar. "Mulailah dari awal, Mas. Kita harus cari tahu apa yang terjadi sama Raka," katanya dengan nada tegas, meskipun matanya masih basah oleh air mata. Akhirnya, aku menceritakan semuanya. Tentang reuni sekolah yang membuatku merasa hina, tentang kunjungan ke Mbak Lina, tentang ritual di Gunung Kemukus, dan tentang nama tumbal yang aku sebutkan di tengah lingkaran api unggun itu. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pisau yang menusuk hatiku sendiri. Siti terdiam lama setelah aku selesai bicara. Matanya dipenuhi air mata, dan wajahnya tampak begitu hancur. Ia tidak marah, tapi kekecewaannya terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Kenapa kamu lakukan ini, Mas?" tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar begitu lemah. "Kenapa kamu korbankan anak kita demi uang?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menundukkan kepala, menahan tangis yang semakin sulit dikendalikan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku tidak bisa memutar waktu kembali. Raka sudah hilang, dan aku tidak tahu apakah dia akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, kehidupan kami berubah drastis. Aku mulai merasakan dampak dari ritual itu. Dagangan yang aku jual tiba-tiba laris manis. Bahkan ada beberapa pedagang besar yang tertarik untuk bekerja sama denganku. Uang mulai mengalir deras ke tangan kami, dan aku bisa membeli barang-barang yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan bisa dimiliki. Televisi baru, lemari es, bahkan sepeda motor. Tapi semua itu tidak ada artinya bagi Siti. Ia tidak pernah tersenyum lagi, dan setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, ia hanya menghindar. Nisa juga mulai menjaga jarak denganku, seolah-olah ia tidak mengenal ayahnya sendiri. Rumah yang tadinya penuh canda tawa kini terasa seperti peti mati yang dingin dan sunyi. Di malam-malam sepi, aku sering terbangun karena mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, aku melihat Raka. Dia berdiri di tepi sebuah jurang gelap, menatapku dengan mata penuh kekecewaan. "Kenapa ya? Kenapa aku harus jadi tumbal?" katanya dengan suara yang begitu lemah. Hingga aku merasa seperti dadaku diremas, kuat-kuat. Setiap kali aku bangun dari mimpi itu, tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku tahu bahwa ini adalah hukuman atas apa yang telah aku lakukan. Aku tidak hanya kehilangan Raka, tapi aku juga kehilangan keluargaku. Keluarga yang dulunya adalah alasan utama aku bekerja keras setiap hari. Suatu pagi, aku memutuskan untuk pergi ke makam kakek nenekku di kompleks pemakaman desa. Aku butuh tempat untuk berpikir, untuk mencari ketenangan. Ketika aku sampai di sana, aku melihat Eyang Prabu, juru kunci dari Gunung Kemukus, duduk di bawah pohon besar dekat pintu masuk pemakaman. Hatiku langsung berdebar-debar. Apakah dia di sini untuk memberiku jawaban? "Eyang," panggilku pelan, mendekatinya dengan langkah ragu-ragu. Eyang Prabu menoleh,
matanya tajam seperti biasa. Aku sudah menunggumu, Andi. Apa yang terjadi dengan Raka? Tanyaku cepat-cepat, suaraku penuh ketakutan. Eyang Prabu menghela napas panjang. Dia sudah menjadi tumbal. Itulah harga yang harus kamu bayar untuk kekayaanmu. Tapi, bisakah aku membatalkannya? Apakah ada cara untuk mengembalikannya? Tanyaku putus asa. Eyang Prabu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak ada cara untuk membatalkan ritual itu. Tumbal yang sudah diserahkan tidak bisa dikembalikan. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Tapi Eyang Prabu belum selesai bicara. Namun, ada satu cara untuk menebus dosamu, katanya pelan. Kamu harus menggantikan posisi Raka sebagai tumbal. Aku terdiam, tubuhku membeku. Menggantikan Raka sebagai tumbal? Apakah itu berarti aku harus menghilang selamanya? Jika kamu memilih jalan ini, kamu harus siap kehilangan segalanya, lanjut Eyang Prabu. Keluargamu akan mendapatkan kebahagiaan kembali, tapi kamu tidak akan pernah bisa bertemu mereka lagi. Aku merenung lama, mencoba mencerna kata-katanya. Apakah aku siap untuk mengambil langkah sejauh itu? Untuk mengorbankan diriku sendiri demi keluargaku? Tapi jika aku tidak melakukannya, apakah aku bisa hidup dengan damai? Mengetahui bahwa aku telah merenggut masa depan anakku sendiri? Akhirnya, aku mengangguk pelan. Aku akan melakukannya. Aku siap. Eyang Prabu tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah menduga keputusanku. Baiklah, datanglah ke Gunung Kemukus lagi pada malam Jumat Kliwon minggu depan. Ritual penebusan akan dilakukan di sana. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Raka. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa, meski setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat untuk dipikul. Uang mengalir deras ke tangan kami. Aku bisa membeli rumah baru yang lebih besar, mobil, bahkan membiayai Nisa untuk masuk ke sekolah favoritnya. Tapi semua itu tidak ada artinya tanpa kehadiran Raka di sampingku. Setiap malam aku terbangun dari mimpi buruk yang sama. Raka selalu ada di sana, menatapku dengan mata penuh kekecewaan, bertanya, kenapa aku harus menjadikannya sebagai tumbal? Suaranya lemah, tapi menusuk hatiku seperti pisau berkarat. Setiap kali aku bangun, tubuhku basah oleh keringat dingin, dan rasa bersalah itu semakin menggerogoti jiwaku. Namun, kehidupan materi yang baru ini membawa perubahan lain dalam hidupku. Teman-temanku mulai mendekat lagi, terutama mereka yang dulu sering merendahkanku karena kemiskinan. Budi misalnya, sekarang sering mengundangku ke acara keluarganya, atau makan siang di restoran mewah. Dia bahkan sempat berkomentar tentang betapa cepatnya aku sukses. Kok bisa ya, Mas Andi? Dulu kan cuma dagang keliling. Sekarang udah punya rumah besar, mobil, bahkan bisnis yang lumayan. Katanya suatu hari ketika kami bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyaman yang melingkupi hatiku. Ya, namanya juga rezeki, Bang. Kadang-kadang datangnya nggak disangka-sangka. Budi mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat kerutan di dahinya. Ia tampak curiga. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan keberhasilanku yang begitu cepat. Namun, ia tidak menanyakan lebih lanjut. Sebaliknya, ia beralih ke topik lain. Reuni sekolah berikutnya. Kita akan adain reuni lagi minggu depan loh, katanya santai. Kamu harus datang ya, biar kita bisa cerita-cerita lagi. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku merasa enggan. Reuni sebelumnya sudah meninggalkan luka mendalam di hatiku, dan aku tidak yakin apakah aku siap menghadapi tatapan iri atau ejekan halus dari teman-temanku lagi. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus menghindari dunia luar. Jadi, aku memutuskan untuk hadir. Hari reuni tiba. Aku datang dengan pakaian yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemeja batik baru, celana bahan yang rapi, dan sepatu kulit mahal. Aku bukan lagi pedagang keliling yang sederhana. Sekarang aku adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Setidaknya, itulah yang orang-orang lihat. Ketika aku sampai di lokasi, suasana langsung berubah.
Teman-temanku yang dulu sering meremehkanku sekarang memandangku dengan mata penuh kekaguman. Beberapa dari mereka bahkan mendekatiku untuk menanyakan rahasia kesuksesanku. "Andi, gimana caranya kamu bisa sukses secepat ini?" tanya salah satu teman lamaku, Pak Slamet, yang dulu memberiku saran tentang Gunung Kemukus. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengalihkan pembicaraan. Cuman kerja keras aja, Pak. Nggak ada rahasia khusus." Tapi mereka tidak puas dengan jawabanku. Mereka terus mendesakku, bertanya-tanya bagaimana mungkin aku bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Bahkan Budi, yang biasanya sombong, tampak sedikit cemas melihat transformasi hidupku. "Nggak mungkin cuma kerja keras doang, Mas," kata Budi. Akhirnya seakan nadanya terdengar lebih serius daripada biasanya. "Ada apa sih sebenarnya?" Aku mengabaikan pertanyaannya, mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan balik. "Gimana kabar keluarga kalian? Anak-anak sudah pada besar ya?" Percakapan pun berubah arah. Mereka mulai bercerita tentang anak-anak mereka, siapa yang sudah masuk universitas, siapa yang sudah bekerja, siapa yang sudah menikah. Semua terdengar begitu normal, begitu bahagia. Tapi ketika giliranku untuk bicara tentang keluargaku, suasana langsung berubah tegang. "Laso, kamu gimana, Andi? Anak-anakmu udah pada gimana?" tanya Budi. Nada suaranya terdengar penasaran. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Nisa, anak sulungku, sekarang sekolah di SMA favorit. Dia pinter banget, alhamdulillah. Lalu yang bungsu, yang namanya Raka, ya?" tanya Pak Slamet. Matanya tajam seperti elang. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Pertanyaan itu membuatku panik. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa Raka sudah tidak ada lagi? Bahwa dia hilang karena ulahku sendiri? "Raka," gumamku pelan, suaraku nyaris tidak terdengar. Dia nggak ada di rumah sekarang." "Maksud kamu nggak ada di rumah?" tanya Budi. Alisnya terangkat tinggi. "Kok bisa?" Aku terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Dia hilang beberapa bulan lalu. Kami masih mencarinya." Suasana langsung hening. Semua mata tertuju padaku, penuh rasa ingin tahu dan kecurigaan. Aku bisa melihat kerutan di dahi mereka, seolah-olah mereka mencoba menyusun teka-teki dari kejadian ini. "Hilang?" tanya Pak Slamet. Nadanya terdengar lebih serius. "Gimana bisa anak sekecil itu hilang begitu aja? Apa ada yang aneh?" Aku merasa seperti tertelanjangi. Aku tahu mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi, aku hanya mengangguk pelan, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ya, kami masih mencarinya. Semoga saja dia segera ketemu," kataku. Mencoba tersenyum meski hatiku terasa begitu berat. Setelah reuni selesai, aku pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Siti tidak banyak bicara saat aku menceritakan apa yang terjadi di sana. Ia hanya menatapku dengan mata penuh kekecewaan seperti biasa. Nisa pun tampak semakin menjaga jarak denganku. Rumah yang dulunya penuh canda tawa kini terasa seperti peti mati yang dingin dan sunyi. Di tengah malam, aku duduk di kursi plastik di halaman belakang, memandang langit yang gelap. Aku merasa seperti orang asing di dunia ini. Ya, aku memiliki segalanya sekarang, rumah besar, mobil, uang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi apa artinya semua itu jika aku kehilangan keluargaku? Jika aku kehilangan Raka, aku mulai mempertanyakan keputusanku sendiri. Apakah semua ini layak? Apakah kekayaan ini benar-benar membuatku bahagia? Jawabannya adalah tidak. Setiap sen yang aku hasilkan terasa seperti racun yang perlahan-lahan membunuhku dari dalam. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke Gunung Kemukus. Aku harus menyelesaikan ini. Aku harus menebus dosaku. Meskipun itu berarti aku harus mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, menanggung beban rasa bersalah yang semakin berat setiap harinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Keputusan untuk kembali ke Gunung Kemukus terasa seperti beban besar yang menekan dadaku. Aku tahu ini adalah langkah terakhir yang harus aku ambil. Langkah yang akan mengakhiri semua penderitaanku, sekaligus
memberikan kesempatan bagi keluargaku untuk hidup normal kembali. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk menghilang selamanya? Apakah aku siap meninggalkan Nisa dan Siti tanpa pernah bisa melihat mereka lagi? Aku mencoba memikirkan wajah mereka satu persatu. Nisa, remaja tanggung yang sedang berjuang mengejar impian masa depannya. Ia pintar, rajin, dan selalu optimis meskipun keadaan kami dulu begitu sulit. Lalu ada Siti, wanita yang selalu setia mendampingiku, bahkan ketika aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu bahwa aku telah mengorbankan diriku sendiri demi menyelamatkan Raka. Namun, di sisi lain, aku juga tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini lebih lama lagi. Setiap kali aku melihat mata Nisa atau Siti, aku merasa seperti monster yang pantas dihukum. Ini adalah hukuman yang pantas untuk apa yang telah aku lakukan. Jika aku tidak melakukan ini, maka aku tidak lebih dari sekadar pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik kekayaan palsuku. Akhirnya, aku memutuskan untuk berangkat pada malam Jumat Kliwon minggu depan. Aku tidak memberitahu Siti atau Nisa tentang rencanaku. Aku hanya meninggalkan sepucuk surat untuk mereka, menjelaskan segalanya, tentang ritual pertama yang aku lakukan, tentang pengorbanan Raka, dan tentang keputusanku untuk menebus dosa. Ini, aku berharap mereka akan memahami, meskipun aku tahu mereka mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Perjalanan menuju Gunung Kemukus kali ini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Udara di sekitarku dingin menusuk tulang, dan pepohonan di sepanjang jalan tampak lebih gelap dan angker dibandingkan waktu pertama aku datang ke sini. Langkah-langkahku terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menahan tubuhku agar tidak melanjutkan perjalanan ini. Ketika aku sampai di lokasi ritual, suasana sudah berbeda. Api unggun menyala di tengah-tengah area yang luas, dan Eyang Prabu sudah menunggu di sana, duduk di atas batu besar dengan mata tajam seperti elang. Di sekelilingnya, ada beberapa orang lain yang juga datang untuk melakukan ritual. Mereka tampak tegang, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. "Andi," kata Eyang Prabu pelan ketika ia melihatku mendekat. "Kamu yakin dengan keputusanmu?" Aku mengangguk, pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. "Ya, aku siap." Eyang Prabu tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah menduga keputusanku. "Baiklah, ritual penebusan ini tidak akan mudah. Kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Aku mengangguk lagi, mencoba menenangkan diri. Eyang Prabu kemudian mulai menjelaskan prosesi ritual. Kami harus membakar sesaji, membacakan mantra, dan menyerahkan diriku sebagai tumbal di tengah lingkaran api unggun. Tapi ada satu hal yang membuatku merinding. Aku harus menyebutkan nama tumbal, yaitu namaku sendiri. "Nama tumbalmu harus disebutkan secara lantang," kata Eyang Prabu dengan nada. "Serius. Hanya dengan pengorbanan besar, kamu bisa menebus dosamu." Aku merasakan tubuhku gemetar hebat mendengar kata-kata itu. Menyebutkan namaku sendiri sebagai tumbal. Rasanya seperti mengucapkan kalimat terakhir sebelum mati. Tapi aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahanku. Ritual dimulai ketika bulan naik tinggi di langit. Api unggun menyala semakin terang, dan suara mantra-mantra mulai bergema di udara. Satu persatu, peserta maju ke tengah lingkaran api untuk menyebutkan nama tumbal mereka. Beberapa dari mereka menangis, beberapa lainnya terlihat tegang. Aku mencoba menenangkan diri, tapi hatiku semakin dipenuhi ketakutan. Akhirnya, tiba giliranku. Aku maju ke tengah lingkaran api, tubuhku gemetar hebat. Eyang Prabu menatapku dengan mata tajam, seolah-olah bisa membaca pikiranku. "Siapa nama tumbalmu?" tanyanya dengan suara rendah namun kuat. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Dengan suara bergetar, aku menyebutkan nama yang sudah kupilih sebagai tumbal. Andi. Sejenak, semuanya terasa sunyi. Angin berhenti berdesir, api unggun berkedip-kedip, dan suara-suara mantra menjadi bisikan samar. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyelimuti tubuhku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang sedang mengamati setiap gerakanku. "Baiklah," kata Eyang Prabu pelan.
pengorbananmu telah diterima. Setelah ritual selesai, aku merasakan tubuhku dipenuhi energi baru yang aneh. Aku tidak tahu apakah ini adalah awal dari keberuntungan baru atau awal dari malapetaka. Yang pasti, aku tidak bisa kembali ke rumah dengan perasaan lega. Aku tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Esok harinya, aku bangun di rumahku, tetapi semuanya terasa berbeda. Barang-barangku lenyap, rumahku kembali seperti dulu, sederhana dan lapuk. Namun, yang paling mengejutkan adalah kehadiran Raka di ruang tamu, sedang duduk dengan boneka kesayangannya. "Yah, kamu di mana saja?" "Aku kangen," katanya polos, seperti biasa. Hatiku meledak dalam campuran kebahagiaan dan rasa bersalah. Aku langsung memeluknya erat-erat, takut jika dia akan hilang lagi. Ketika aku melihat ke arah dapur, Siti dan Nisa juga ada di sana, memandangku dengan senyum hangat. "Selamat datang kembali, Mas," kata Siti lembut. Aku tidak tahu apakah ini nyata atau hanya ilusi. Tapi yang jelas, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Meski aku tahu bahwa aku tidak layak mendapatkan kedamaian ini, aku bersyukur bahwa keluargaku kembali utuh seperti harinya. Setelah kejadian di Gunung Kemukus, aku merasakan perubahan besar dalam hidupku. Semua yang telah kuhancurkan dengan keserakahan dan ritual pertama itu tiba-tiba kembali seperti semula. Raka ada di sampingku lagi, tertawa riang seperti biasa. Siti tersenyum hangat padaku, seolah-olah tidak pernah ada kebencian atau kekecewaan di antara kami. Nisa pun mulai bicara denganku lagi, meskipun masih ada sedikit jarak di antara kami. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri, seperti ada bagian dari jiwaku yang hilang. Setiap kali aku melihat wajah keluargaku, aku merasa bersyukur bahwa mereka sudah kembali. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa hampa. Aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari ritual penebusan yang aku lakukan. Aku telah mengorbankan diriku sendiri demi mereka, dan sekarang, aku bukanlah Andi yang dulu. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang terus berulang. Keluargaku tampak bahagia, tetapi aku merasa seperti bayangan yang hanya bisa menyaksikan kebahagiaan mereka dari kejauhan. Aku mencoba untuk tetap menjalani hidup seperti biasa. Berdagang keliling, membantu Siti di rumah, bermain dengan Raka. Tapi semakin aku mencoba bertindak normal, semakin kuat rasa kosong yang melingkupi hatiku. Suatu malam, aku duduk di kursi, plastik di halaman belakang, memandang langit yang gelap. Udara dingin menusuk tulang, tapi aku tidak peduli. Aku merenung tentang apa yang telah aku lakukan. Apakah pengorbananku benar-benar layak? Apakah semua ini akan bertahan lama? Ataukah ini hanya ilusi sementara? Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan halus di telingaku. Suara itu terdengar seperti angin, tapi aku tahu itu bukan angin. Ada sesuatu di balik suara itu, sesuatu yang aneh dan menyeramkan. "Andi," panggil suara itu, pelan namun jelas. Aku langsung tegak, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Hanya aku dan kegelapan malam. "Siapa di sana?" tanyaku, suaraku terdengar lebih gemetar daripada yang kuinginkan. "Andi, kamu sudah tahu siapa aku," kata suara itu lagi. Kali ini terdengar lebih dekat. Aku merinding hebat. Aku tahu siapa pemilik suara itu, Eyang Prabu, juru kunci dari Gunung Kemukus. Tapi bagaimana mungkin dia bisa ada di sini? Bukankah ritualnya sudah selesai? "Kenapa kamu datang?" tanyaku, mencoba menahan ketakutan dalam hatiku. "Aku datang untuk memberimu satu pesan terakhir," katanya pelan. "Kamu sudah menebus dosamu, tapi ingat, dunia ini tidak pernah benar-benar memaafkan." Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. "Maksudmu? Kamu mungkin sudah mengembalikan keluargamu, tapi jiwa mereka tidak akan pernah sepenuhnya utuh. Mereka akan selalu merasa ada sesuatu yang hilang, meskipun mereka tidak tahu apa itu. Dan kamu tidak akan pernah bisa benar-benar kembali kepada mereka." Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Jadi, ini adalah harga sebenarnya dari ritual penebusan itu?
Aku telah mengorbankan diriku sendiri, tapi keluargaku juga harus membayar harga atas apa yang telah aku lakukan. Apakah ada cara untuk memperbaiki ini? Tanyaku putus asa. Eyang Prabu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak ada cara lagi. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan konsekuensinya harus kamu tanggung. Aku merasa seperti ada beban besar yang menekan dadaku. Aku ingin menangis, tapi air mataku tidak keluar. Aku hanya bisa duduk di sana, memandang kegelapan malam, mencoba menerima takdir yang telah aku pilih sendiri. Beberapa hari kemudian, kehidupan kami mulai berubah lagi. Aku merasa seperti bayangan yang semakin pudar. Orang-orang di desa mulai melupakan keberadaanku. Mereka tidak lagi menyapa atau berbicara denganku. Bahkan keluargaku mulai jarang melihatku. Ketika aku mencoba berbicara dengan Siti atau anak-anak, mereka hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah aku adalah orang asing. Bu, kenapa kamu nggak lihat aku? Tanyaku suatu hari kepada Siti, suaraku penuh keputusasaan. Siti hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Andi, kamu ngomong apa sih? Kamu kan udah pergi beberapa bulan lalu." Aku terdiam, tubuhku membeku. Apakah mereka benar-benar melupakanku? Atau apakah ini bagian dari konsekuensi ritual itu? Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Melihat keluargaku yang bahagia tapi tidak mengenaliku. Aku berjalan tanpa tujuan, melewati sawah-sawah luas dan hutan-hutan yang gelap. Setiap langkah yang aku ambil terasa seperti melangkah menuju kekosongan abadi. Suatu malam, aku sampai di sebuah sungai kecil di tepi desa. Airnya jernih, memantulkan cahaya bulan yang redup. Aku duduk di tepi sungai, memandang pantulan wajahku di permukaan air. Tapi yang kulihat bukanlah wajahku. Yang kulihat adalah sosok bayangan gelap yang samar-samar mirip denganku, tapi tanpa fitur wajah yang jelas. Inilah akhirnya. Gumamku pelan, suaraku nyaris tidak terdengar. Aku merasa lelah secara fisik maupun mental. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini, sebagai bayangan yang tidak diakui oleh siapapun. Jadi, aku memutuskan untuk melangkah ke dalam sungai itu. Aku ingin menyelesaikan semua ini, untuk selamanya. Ketika air mulai menelan tubuhku, aku merasakan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa hampa. Aku hanya merasa damai. Sebelum aku benar-benar tenggelam, aku mendengar suara bisikan halus di telingaku sekali lagi. Terima kasih atas pengorbananmu, Andi. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, tetapi juga seperti kebebasan yang telah lama aku rindukan. Ketika tubuhku tenggelam di dalam air sungai itu, aku merasakan sensasi yang aneh, seolah-olah semua beban yang selama ini menekan jiwaku perlahan-lahan mulai terangkat. Aku tidak lagi merasa bersalah atas apa yang telah kulakukan. Tidak lagi merasa hampa karena kehilangan keluargaku. Yang ada hanyalah ketenangan, seolah-olah akhirnya aku menemukan tempatku yang sesungguhnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat aku membuka mata, aku mendapati diriku berada di sebuah tempat yang sangat asing. Tidak seperti dunia nyata yang kutinggalkan, tapi juga tidak seperti dunia lain yang sering digambarkan dalam cerita mistis. Tempat ini terlihat seperti padang, rumput luas yang dipenuhi cahaya redup, dengan pepohonan besar yang menjulang tinggi ke langit tanpa batas. Udara di sini terasa ringan, tapi ada aura yang membuatku merasa seperti sedang diamati oleh kekuatan tak kasat mata. Di kejauhan, aku melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak pelan, seperti makhluk halus tanpa wajah yang jelas. Mereka tampak tidak memiliki tujuan tertentu, hanya berjalan tanpa arah, seperti orang-orang yang tersesat dalam dunia abu-abu antara hidup dan mati. Aku mencoba berbicara kepada mereka, tapi tidak ada jawaban. Mereka bahkan tidak menoleh ke arahku, seperti aku tidak ada di sana. Apakah ini akhir? Gumamku pelan, suaraku terdengar seperti bisikan angin yang lemah. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku.
Aku berbalik cepat, dan di sana aku melihat Eyang Prabu, juru kunci dari Gunung Kemukus. Dia tampak lebih tua daripada yang kuingat, dengan mata yang tajam namun penuh kesedihan. Di tangannya, ia memegang tongkat kayu yang sama seperti saat kami pertama kali bertemu. "Andi," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti gema yang datang dari kejauhan. "Kamu sudah sampai di tempatmu yang seharusnya." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. "Apa maksudmu? Apakah aku sudah mati?" Eyang Prabu mengangguk pelan. "Ya, kamu sudah mati. Tapi kamu juga belum benar-benar meninggalkan dunia, Fana. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang melakukan ritual hitam harus menjalani hukuman abadi." "Hukuman abadi?" tanyaku, suaraku bergetar karena ketakutan. Apa yang akan terjadi padaku? Eyang Prabu tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah menduga reaksiku. "Kamu akan tetap ada di sini, sebagai bayangan yang tidak pernah bisa kembali ke dunia nyata. Kamu akan menyaksikan kehidupan keluargamu dari kejauhan, tanpa pernah bisa menyentuh atau berbicara dengan mereka." Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Jadi, inilah harga sebenarnya dari semua yang telah aku lakukan? Harga untuk keserakahan dan ambisi buta yang telah merenggut masa depan anak-anakku? Tapi, kenapa mereka? Tanyaku putus asa. Suaraku terdengar lebih keras daripada yang kuinginkan. "Kenapa mereka juga harus menderita?" Eyang Prabu menatapku lama sebelum menjawab, "Karena pengorbananmu tidak sepenuhnya murni. Kamu menebus dosamu demi ego dirimu sendiri, bukan demi kebahagiaan mereka. Dan itulah sebabnya mereka juga harus membayar harga atas pilihanmu." Aku merasa seperti ada pisau yang menusuk dadaku. Ego, diriku sendiri. Apakah semua ini hanya tentangku? Aku pikir aku melakukannya demi keluargaku, tapi ternyata aku hanya memikirkan diriku sendiri sepanjang waktu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka meskipun caraku salah. Apakah ada cara untuk memperbaiki ini? Tanyaku, mencoba mencari harapan terakhir. Eyang Prabu menggeleng pelan. Tidak ada cara lagi. Dunia ini tidak memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang melanggar aturan gaib. Kamu harus menerima konsekuensinya. Aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam. Semua yang kulakukan ternyata sia-sia. Aku telah mengorbankan segalanya, keluargaku, diriku sendiri, dan hasilnya hanyalah penderitaan abadi. Aku tidak bisa kembali ke dunia nyata, tapi aku juga tidak bisa benar-benar mati. Aku hanya bisa menjadi bayangan yang menyaksikan kehidupan keluargaku dari kejauhan. Beberapa waktu kemudian, aku diberi izin untuk melihat keluargaku sekali lagi. Aku tidak bisa menyentuh atau berbicara dengan mereka, tapi aku bisa melihat mereka dari balik tirai gaib yang memisahkan dunia ini dengan dunia nyata. Aku melihat Siti, istriku, yang tampak semakin tua. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan matanya sering tampak kosong, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Nisa, anak sulungku, sudah dewasa dan bekerja di kota. Dia tampak sukses, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Dan Raka, anak bungsuku yang dulu selalu ceria, kini tampak lebih pendiam dan jarang tersenyum. Melihat mereka seperti ini membuat hatiku semakin hancur. Aku ingin berlari ke arah mereka, memeluk mereka, dan meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa berdiri di sana, seperti bayangan yang tidak diakui oleh siapapun. "Maafkan aku," gumamku pelan. Air mata mengalir di pipiku, meskipun aku tahu mereka tidak bisa mendengarku. Maafkan aku karena telah menjadi ayah yang buruk. Setelah beberapa saat, aku kembali ke tempat yang sunyi itu. Eyang Prabu tidak ada di sana lagi, dan aku ditinggalkan sendirian di padang rumput yang luas. Aku duduk di bawah pohon besar, memandang langit tanpa batas yang dipenuhi awan kelabu. Aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di sini, mungkin selamanya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa aku tidak layak mendapatkan pengampunan. Aku hanya bisa berdoa dalam hati
berharap bahwa keluargaku akan menemukan kedamaian meskipun tanpaku. Aku berharap bahwa mereka tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Lebih baik mereka mengira bahwa aku telah pergi untuk selamanya daripada mengetahui bahwa aku menjadi bayangan yang terkutuk karena keserakahan dan kebodohanku sendiri. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang pernah mengalami nasib seperti aku. Aku tidak tahu apakah ada harapan bagi jiwa-jiwa yang terjebak di tempat ini. Yang aku tahu adalah bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap tindakan memiliki harga. Aku telah membayar harga terbesar untuk keserakahan dan ambisi butaku, dan sekarang aku hanya bisa menerima kenyataan bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali. Meskipun begitu, aku tetap bersyukur bahwa keluargaku akhirnya bisa hidup normal kembali. Meskipun mereka mungkin tidak pernah benar-benar utuh, setidaknya mereka tidak lagi menderita karena ulahku. Itu adalah satu-satunya penghiburan yang bisa aku dapatkan di tempat ini. Jadi, aku duduk di bawah pohon besar itu, memandang langit tanpa batas, dan merenung tentang apa arti kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukanlah tentang kekayaan materi atau kesuksesan dunia. Kebahagiaan adalah tentang cinta, kebersamaan, dan ketulusan hati. Sayangnya, aku baru menyadari hal itu ketika semuanya sudah terlambat.